Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakurun, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Jadi saya mencoba mencari hikmah daripada pandemi corona yang telah lama, hampir 2 tahun menimpa negeri kita dan seluruh dunia. Wabah virus corona COVID-19 ini adalah pelajaran terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan wabah ini telah menimpa selama hampir 2 tahun, dan Allah meyakini kita belum bisa mengambil makna-makna daripada wabah virus corona ini. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita memakai masker. Kenapa harus memakai masker? Dengan secara ilmu kedokteran agar tidak tertular oleh virus corona. Tetapi dari bahasa Allah, kita ini umat manusia di dunia, tutuplah mulutmu, jaga mulutmu. Karena mulut itu adalah lebih tajam daripada pisau. Celakamu ada di mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah makanya mulut kita harus dijaga dari perkataan-perkataan yang busuk, yang kotor, yang menjijikan. Keluarkanlah kata-kata yang baik. Keluarkanlah kata-kata yang sopan. Keluarlah kata-kata yang berakhlakkan Rasulullah SAW. Coba kita pikirkan apa yang kita keluarkan dari mulut kita selama ini, baik itu dari orang awam sampai ulama yang tertinggi. Ayo kita berenung, jangan saling menyalahkan. Apa yang telah kita katakan dari mulut ini, apakah kebenaran atau kebohongan? Kita bisa mengucapkan, tapi kita tidak bisa melakukan. Itulah, mulut ini bisa berkata manis, tapi kenyataannya kita belum tentu semanis mulut kita. Maka Allah memerintahkan, tutuplah pakai masker mulutmu, jaga mulutmu, jangan sembarang asal ngomong. Jangan suka memfitnah orang, jangan suka menghasut orang, jangan suka mengadu domba orang, jangan suka menyalahkan, jangan suka merendahkan. Karena mulut ini adalah lebih tajam daripada pedang. Kenapa harus dengan hidungnya? Jaga penciumanmu, pekakan penciumanmu, jangan sampai kamu suka mencium barang-barang yang busuk, bangkai-bangkai yang busuk. Jaga penciuman. Jangan sembarangan kau mencium sesuatu. Itu adalah nilai yang tertinggi dalam hidup. Nah, dalam pandemi corona yang utama adalah memakai masker. Dalam kehidupan pun yang utama adalah menjaga mulut kita dan hidung kita, agar kita bisa merasakan ini busuk, ini segar. Jangan sembarangan berkata. Selama ini kita lihat di media sosial, ada kiai yang saling menyalahkan, ada kiai yang saling memfitnah. Coba kita bayangkan, kalau ini kejadian terus-menerus dan kita tidak bisa berpikir mencari hikmah dari pandemi COVID corona ini, Allah akan lebih murka dari ini. Ayolah kita kembalikan mulut kita pada kehendak Allah, hal-hal yang diridhai Allah. Katakan yang baik-baik, dan mulutmu berkata baik, kelakuan kita pun harus sebaik kata-kata mulutmu.
agar Allah tidak membenci kita, agar Allah tersenyum bahagia melihat kita. Kemudian kita dalam pandemi corona ini diharuskan mencuci tangan dengan bersih. Kenapa harus mencuci tangan dengan bersih? Karena awal satu kejahatan manusia ada di tangannya. Tangan kekuasaannya, tangan kebesarannya, tangan kekayaannya. Maka jaga tangan-tangan ini jangan sampai mengkhianati, menindas orang-orang lain. Bersihkan tangan-tangan kita dari tindakan-tindakan yang bisa menindas orang lain. Kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan. Jangan sampai kekayaan, jabatan, semua itu hanya untuk menindas orang lain. Kita diberi kekayaan oleh Allah, kita beri jabatan oleh Allah. Manfaatkan jabatan dan kekuasaan itu dengan hal yang bersih, yaitu dermawan, gotong royong, saling membantu, bukan hanya untuk menumpuk materi keduniaan. Itu yang oleh Allah tegur. Kita tidak pernah menyadari hal itu. Sebelum manusia itu sadar dengan itu semua, Allah tidak akan pernah memberhentikan pandemi ini. Terus selanjutnya kita dilarang berkerumun, berkumpul. Kenapa? Janganlah terlalu banyak berkumpul, berbicarakan sesuatu yang tidak manfaat. Walaupun terlihat manfaat seperti pengajian itu, tapi apa tujuan pengajianmu itu? Apakah hanya untuk melihat si penceramah yang suka lucu? Atau mencari materi-materi untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa hanya mencari tentang jumlah pahala dari seorang pendai? Kita bedah lagi hati kita, coba baik. Karena pengajian saat ini, jamaah di masjid kebanyakan hanya bertujuan untuk mencari surga dan takut karena neraka. Dengan menumpuk menghitung pahala yang belum tentu Allah terima. Itu Allah nggak suka. Boleh, itu memang harus ritual macam itu dilakukan. Tapi jangan sampai melupakan Allah, tujuan utama kita. Bukan surga ataupun neraka. Bahkan lebih parah lagi, di dalam perkumpulan itu hanya untuk memamerkan kekayaan dan kebesaran suaminya. Coba kita bayangkan. Itu Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan dalam hati kita. Dari pandemi corona ini pelajaran bagi kita. Jangan hanya menyalahkan siapapun, jangan hanya bisa berkeluh kesah. Istighfar dan bertobatlah pada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Kita ditegur oleh Allah karena kita sudah terlalu jauh meninggalkan Allah, dan akhlak kita terlalu jauh dari akhlakul karimah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang ke dunia ini diutus Allah untuk mendamaikan umat manusia, bukan untuk pecah belahkan umat. Boleh berbeda, boleh tidak berpendapat, tapi tidak boleh saling menyalahkan dan saling menghina, saling menghardik, saling mencaci, saling membuli. Itulah yang tidak kita lakukan, yang telah kita lakukan selama ini, perbuatan semacam itu. Apa kita tidak sadar? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, wal ahya'i wal amwat, ya Allah.
atas segala kehilapan dan kesalahannya. Kadang kita datang kepada kiai, Pak Yai, saya minta tolong doakan agar suami saya naik jabatannya, doakan agar usaha saya maju. Jarang datang ke kiai, Pak Kiai, doakan saya agar saya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah agar saya bisa berjalan di jalan yang Allah. Tidak ada yang mohon doa semacam itu. Karena apa? Pikiran kita hanyalah dunia dan materi. Allahnya sudah hilang. Ya, kelakuannya seperti orang Islam, syarat puasa zakat, tapi hatinya melebihi orang kapitalis. Itu yang Allah benci. Maka Allah datangkan pandemi corona ini agar kita sadar. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita disuruh menjaga jarak. Kenapa kita suruh menjaga jarak? Jagalah jarak kita dari kehidupan dunia yang kelihatan gemerlap, mewah, tapi itu adalah tipu muslihat belaka. Jaga jarak kita dari dunia agar kita tidak lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama hidup kita. Coba kita bayangkan, saat ini dunia, anak berusia 3 tahun sudah dikenalkan HP untuk melihat dunia. Tapi Al-Quran tidak pernah dikenalkan pada anak-anak. Game online, Mobile Legends, dan lain sebagainya. Anak mudah mengenalnya. Tapi surat-surat pendek dalam Al-Quran tidak ada yang paham. Bahkan mungkin surat Al-Ikhlas pun tidak ada yang hafal. Itu bukan salah anak-anak. Karena salah kita yang sudah terlalu jauh pada Allah, dari Allah. Dan kita membiarkan begitu saja. Allah telah menegurnya, ayo perbaiki. Agar rahmat dan barokah Allah turun dengan cinta dan kasih sayang. Untuk menghentikan semua ini. Hentikan menyalahkan siapapun. Ini adalah kesalahan kita semua. Kemudian dilarang perpergian jauh. Ada pembatasan. Karena apa? Kita jangan suka berpoya-poya traveling yang tidak berguna. Hanya menghamburkan harta, kekayaan kita. Daripada materi, uang itu dihamburkan untuk traveling yang harganya fantastik. Coba kita bayangkan, kumpulkan berapa orang kaya yang traveling di Indonesia ini, yang suka traveling tiap hari. Libur travelingnya, uangnya kumpulkan pada suatu yayasan, bangun suatu universitas, mampu. Itu nanti yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, karena kita sudah terlalu jauh diperbudak oleh nafsu setan. Hati kita sudah gelap. Hati kita sudah tertutup dengan Allah. Kita memang sholat kita jamaah, kita puasa. Tapi itu hanya sekedar raganya yang bergerak. Raganya yang puasa, raganya yang sholat. Tapi hatinya tidak sama sekali. Mungkin lebih ateis daripada orang yang mengaku tidak bertuhan. Saya berkata seperti ini jujur saja. Sedih melihat dunia saat ini.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kita semua. Berikan kita hidayah ya Allah, agar bisa kembali padamu. Setelah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dilarang bepergian jauh, dilarang berkerumun. Jadi dari situ kita bisa mengambil, ketika kita mengadakan jamaah, mengadakan acara pengajian, kita kasih lagi tentang niat kita, dan kita hentikan pembicaraan kita dalam pengajian-pengajian tentang pahala dan segala macam manfaat-manfaat lainnya. Kenalkan orang itu, umat ini, kenalkan umat ini, umat Islam pada Allah, agar berperilaku setiap hari sesuai dengan kehendak Allah. Allah menginginkan kita tidak bakhil, dermawan. Jadi kalau orang yang dermawan, Allah menyuruh kita agar bertetangga dengan baik, tidak saling iri, tidak dengki, tidak saling memfitnah dan menggibah. Lakukan itu. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Bukan sholat yang jungkal-jungkal itu yang menentukan hidupmu bahagia di akhirat nanti. Saya jamin bukan. Tapi sholat itu harus dilakukan karena kita membutuhkan Allah sebagai alat komunikasi dengan Allah. Tapi bukan itu yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Karena Allah yang mau memasukkan kita pada surga. Dan penilaian itu hanya Allah, bukan pahala yang kau kumpulkan. Jadi, mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah. Memang itu adalah wajar karena kedoliman saya. Tapi jika kebenaran yang keluar dari mulut saya, mohon maaf, itu bukan dari saya. Allah yang bicara. Jadi ayo kita kembali. Kita tafakur, sering-sering berpikir, sering-sering menyendiri. Sering-sering menyendiri. Bangun di tengah malam, sepertiga malam. Tidak hanya sholat, zikir, dan berdoa saja. Tapi merenung pada Allah. Apa yang telah kita lakukan. Dan apa yang telah Allah berikan pada kita. Sejauh mana rasa syukur kita pada Allah. Sejauh mana pertobatan kita pada Allah. Itu yang harus dilakukan. Karena pandemik menyuruh kita diam di rumah. Untuk apa? Tafakur ilallah. Dalam sholat kita sering berikrar pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi mana ikrar kita? Inna sholati, sholatku ini ya Allah, wa nusuki, segala aktivitas kehidupanku, wa mahyaya, hidupku, wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi mana sholat karena mengharapkan suatu ganjaran dan mengharapkan surga, karena di surga banyak bidadari. Jadi sholatnya tujuannya syek untuk mencari bidadari di surga. Wa nusuki, setiap kita kerjakan sehari-hari yang kita lakukan tanpa ada bayaran dari apapun, mungkin kita melakukan. Segala kegiatan hidup kita hanya sedikit, bahkan mungkin tidak ada untuk kebutuhan sosial, untuk kegiatan sosial. Kebanyakan kita yang lakukan hanyalah untuk mencari materi. Bahkan kita ketika kerja, kita melakukan suatu usaha, kita lupa waktu.
Kita tetap tidak peduli dengan kondisi tubuh kita yang sudah capek. Asalkan mendapatkan materi, mendapatkan uang, kamu kerjakan. Tapi ketika Allah yang menyuruh kita, kadang tidak bergeming dan pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat. Ketika Allah menyuruh kita, itulah gimana wanusuki yang kau katakan. Wa mahyahyamu hanya untuk Allah itu mana? Wa mamatimu itu mana? Bohong belaka kau sholat tiap 5 waktu, 1 hari 5 waktu. Kau ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kebohongan belaka. Itulah yang harus kita perbaiki dari sekarang. Ayo kita perbaiki. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Karena setiap kemajuan zaman, kemajuan teknologi, itu adalah godaan bagi kita. Maka kita harus sering-sering memohon pada Allah untuk dikuatkan dari segala godaannya, untuk diistiqomahkan dalam bertakwa, untuk diistiqomahkan dalam bertawakal, untuk diistiqomahkan dalam beriman. Dan mohonlah ditetapkan hidayah dalam hati kita pada Allah. Jangan hanya berdoa memohon rezeki yang banyak, memohon usahanya maju, memohon kerjaannya lancar, memohon jabatannya naik. Hentikan permintaan semacam itu. Mintalah pertolongan pada Allah. Limpahkan kesabaran, kuatkan keimanan kita. Tetapkan kita dalam bertawakal, tetapkan kita dalam hidayah-Mu ya Allah. Semoga dengan doa kita dirubah semacam itu, Allah akan merubah hidup kita. Dan hidup kita akan lebih bahagia dan lebih bahagia lagi. Karena Allah telah janji segala kebutuhan makhluknya yang ada di dunia, di bumi dan di langit, Allah akan penuhi. Dan Allah ketika berjanji tak akan pernah berbohong. Tapi kenapa kita tidak percaya dengan janji Allah? Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah syukur, sering-seringlah bertafakur. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita dan bangsa dan negeri ini. Semoga pandemi cepat berhenti karena kita mau merubah diri kita kembali pada jalan Allah, kepada Allah, kembali pada tujuan ibadah kita pada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini, dan saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kasar dan salah. Itu memang kedoliman saya, kebodohan saya. Tapi jika ada perkataan yang baik, saya tak perlu dipuji, itu semua dari Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.